Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kita sebelum memulai pelajaran yang ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai? Ya, ngomong-ngomong bajunya baru. Ada ini, tapi yang itu belum jadi. Apa? Boarding. Oh, Boarding lama. nggak apa-apa. Tadi pakai anak biasa. Hah? Ya, alhamdulillah kalau udah jadi. Terus yang boarding nanti kan juga dapat kan? Iya. Tapi nunggu 2 bulan nanti minta kemudian lagi, Pak. Masih lama. Iya. Nggak apa-apa, sabar. Nanti malah teman-teman ketika masih sudah mulai sudah mulai pudar, punya umur masih baru. Ingat nyari. Oke, ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan lanjut tentang KKA. Terus ada yang belum hadir? Oh iya. Mana Mas? Oh tak, belum nyampe ya? Belum. Oke. Ya, kita lanjut tentang KKA. Masih ingat apa itu kecerdasan artifisial pertemuan yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan dan sebutkan nomor absen sama nama. Apa itu kecerdasan artifisial kalau ya? Adalah sebidang ilmu komputer yang fokus pada penggunaan Ya. Itu kalau yang catatan kemarin, tapi pada prinsipnya tidak ada definisi baku yang benar baku ya. Intinya adalah kecerdasan buatan, ya kan? Nah, jadi ilmu komputer, bidang ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana mesin bisa berpikir rasional layaknya manusia atau kecerdasan buatan, gitu ya. Nah, kita akan mengembangkan di sini. Nanti kita sedikit praktek. Oke, saya tanyakan. Kita akan berkolaborasi dengan AI atau berkolaborasi dengan kecerdasan artifisial. Bagaimana kolaborasinya? Nanti sambil praktek. Sudah kelihatan? Ya. Tema kita kali ini adalah kolaborasi melalui perangkat atau tools kecerdasan artifisial. Nanti kalian akan kolaborasi dengan perangkat artifisial. Lanjut Mas. Tujuannya ada 4. Yang satu, mengidentifikasi tool KA untuk kolaborasi bidang tertentu, bidang khusus, dan nanti yang kita pakai cenderung untuk kebutuhan kita sebagai siswa. Ya, kita sebagai siswa sering menggunakan apa? Kalau misalnya pas mengerjakan tugas, pas presentasi, kita biasanya pakai apa? Pakai PowerPoint, pakai Canva. Dan kita menggunakan itu. Yang nomor 2, menganalisis manfaat dan keterbatasan menggunakan tool untuk menyusun proyek kolaboratif dan mempresentasikan hasilnya. Di ending nanti saya berharap akan ada yang bisa presentasi di bagian akhir. Next Mas. Nah, ini kesepakatan kelas, saya minta semuanya setuju. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Setuju? Setuju. Pendapat temanmu tidak ada pendapat yang tidak benar. Semua pendapat kita hargai. Ya. Oke, yang kedua, tidak menyela saat orang lain berbicara, baik saya ataupun nanti kalau teman-teman ada yang presentasi, jangan disela. Paham ya? Yang ketiga, aktif dalam diskusi. Jangan sampai nanti ketika dalam satu kelompok ada satu yang terus semangat ngerjain, jangan seperti itu. Satu ngerjain, satu belum berkontribusi dan berdiskusi. Oke? Mbak, waktunya tidak ada waktunya. Yang keempat, menggunakan gadget dan AI dengan bertanggung jawab. Ini penting ini. Ya, kita punya HP, kita punya aplikasi, kita punya kuota, punya macam-macam, tapi dipakai dengan bertanggung jawab. Caranya gimana? Menempatkan alat itu pada tempatnya, pada waktunya
waktunya belajar ya perlu belajar ya. Jangan waktunya belajar malah kalian scroll TikTok, waduh jangan. Ya, itu namanya tidak bisa mengendalikan diri, masih terjajah oleh keinginan diri, bahaya. Kita harus bisa mengendalikan diri. Lanjut, next mas. Pernah pakai AE? Nah, Pernah. Untuk apa? Tugas. Itu kerjaan tugas. Nah, yang paling sering dipakai apa? Tugas Pak. Tugas GPT. Terus? ini. Nah, ya kan Pak? Kan Pak ada AE-nya enggak? Ada. Oke, naik. Kalian berarti sudah mulai terbiasa. Nanti kita makin membiasakan diri. Naik mas. Sudah? Ya, maksud dari kolaborasi dengan KA adalah sekarang tanggal berapa? Tanggal 20. Tolong absen 19. Bacakan yang keras. Mana absen 19 sekarang? Bacakan yang keras. Meningkatkan kualitas dari sumber daya dan kemampuan pengetahuan. Kolaborasi ini juga merupakan sebagai sumber ilmu untuk solusi dan komprehensif itu menyeluruh ya. Kolaborasi adalah kerjasama ya kan, kolaborasi kerjasama. Kolaborasi KA berarti kolaborasi kecerdasan artifisial. Maksudnya apa? Kerjasama antara kita sebagai manusia dengan kecerdasan artifisial. Untuk apa? Mempercepat inovasi, meningkatkan kualitas riset. Nanti kalian di BCP tugas akhir kalian apa? Membuat dasar-dasar apa? BCP tugas akhir kalian bikin apa? Bikin berita nggak? Ya, bikin berita kan? Untuk membuat berita butuh riset nggak? Butuh. Di sana kalian bisa menempatkan KA sebagai pendamping riset kalian. Caranya gimana? Nanti sambil jalan ya. Kita kenalan dulu. Kualitas riset serta berbagai sumber daya dan pengetahuan. Nah, ini kalau sudah risetnya udah meningkat, maka pengetahuan dari hasil riset yang kita peroleh juga semakin berkembang. Itu maksudnya. Kolaborasi ini juga dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan solusi yang komprehensif yang menyeluruh. Next mas. Contoh kolaborasinya ini ada banyak. Ini yang saya sajikan 4 tok. Aslinya banyak banget. Yang pertama desain kreatif. Desain kreatif berarti ya bikin poster, bikin gambar, bikin ya. Nah, pernah kan coba bikin gambar pakai ChatGPT atau pakai Canva, pernah kan? Nah, ini nanti kita kembali lagi. Yang kedua penelitian dan analisis data. Ini terutama kalau misalnya kalian nanti sudah mau praktek nyari berita, nyari bagaimana caranya, bagaimana pertanyaan yang mau disusun, kalian bisa tanya ke ChatGPT. Oke. Yang terakhir penyuntingan tulisan atau tools. Penyuntingan tulisan tools, maksudnya alat untuk menyunting tulisan. Paham menyunting tulisan enggak? Sunting tulisan tahu enggak? Menyunting tulisan paham enggak? Apa itu menyunting tulisan? Tahu enggak? Menyunting tulisan. Kalian pernah mendapatkan bacaan, kemudian di bacaan itu ada teks atau kalimat atau tanda baca yang keliru? Pernah. Setelah keliru diperbaiki, itu maksudnya menyunting. Membaca kalimat, membaca bacaan, membaca teks, ketika ada kekeliruan maka diperbaiki, namanya penyuntingan. Dan AE atau KA ada toolnya, sunting otomatis. Ya. Next, mas. Itu contoh aja. Nah, manfaatnya banyak berarti ya kalau kita sudah menggunakan KA. Ada efisiensi waktu, kualitas hasil, kreativitas, akses data yang lebih besar. Karena kalau kita riset pakai KA, kita bisa mendapatkan informasi dari banyak sumber. Kemudian kolaborasi global. Next. Cuma ada keterbatasan nih. Ini yang harus kalian hati-hati. Keterbatasan kalau kita menggunakan KA, harus hati-hati. Satu,
ketidakmampuan mengambil keputusan kompleks dan strategis secara mandiri. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kalian misalnya mau mengambil berita dan kalian masih gerambiang berita apa ya, maka itu maksudnya terbatas mau milih apa, mau ngambil apa, bingung di situ. Tapi kalau udah menentukan sendiri, maka itu bagus. Batasan itu sudah kalian lewati. Karena kalau kalian tanya langsung ke AE, saya mau bikin berita, buatkan saya berita. Apakah AE akan menjawab langsung? Dari mana? Terlambat. Oh, yang tadi lari-lari itu. Udah. Silakan duduk. Lain kali jangan telat lagi ya. Ini enggak sudah jadi kamu yang juga nggak ada bisa bisa tuh kalau jawab Silakan siapa yang mau mengirimkan? Aku kirimnya ke sini ke SID. Nanti langsung tayangkan pakai WhatsApp. Berapa, Pak? Bagikan tahu kan? Bagikan tahu kan? Sudah teman di sini. Toyota. Kirim ke linknya saya ini.
Contoh Misalnya kayak terus nyari apa tadi itu kan tinggal lepas ulangi deh. sebelum kelompok 5 presentasi saya mau sedikit apa yang bisa SBT apa ya jadi kalau saya bilang pagi kalian tepuknya berapa kali? 2. Kalau bilang siang tepuknya 4. Kalau bilang malam tepuknya 0. Ya, oke. Kita coba. Kalau pagi tadi berapa tepuk? 2. Kalau siang berapa tepuk? 4. Kalau malam berapa tepuk? 0. Akhirnya dia. Konsentrasi ya. Semuanya duduk. Duduk. Ya, konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Oke. Selamat malam. Konsentrasi. Selamat siang. Ya, selamat pagi. Selamat malam. Nah, sekarang kita cepat. Pagi. Siang. Malam. Konsentrasi ya, konsentrasi. Nanti sambil jalan kita konsentrasi lagi, main lagi, perhatikan. Itu ada bos paginya loh. Mbak, Mas, saya mengatakan tepuk paginya sebanyak 2, tepuk siangnya sebanyak 4, tepuk malamnya sebanyak 0. Itu ada maknanya. Pagi, maka kita mengawali dengan pelan-pelan. Siang, itu puncak kegiatan kita, puncak aktivitas kita. Malam, istirahat. Betul? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ya, kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai AI Ethics Specialist yang dilakukan dari Saksi Nasional nomor absen 9. Definisi AI Ethics Specialist. AI Ethics Specialist adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam mengembangkan dan menerapkan sistem kecerdasan buatan dengan mempertimbangkan aspek etika. Mereka memastikan bahwa sistem AI atau Artificial Intelligence yang dikembangkan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil, transparansi, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. AI Ethics Specialist memiliki peran penting dalam memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk kebaikan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang AI, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam aspek etika mengembangkan
Sementara sampai sini. Itu tugas utamanya. Silakan Mas. Jika AI bisa menikmati 5 orang dengan mengorbankan 1 orang, apakah itu etis? Kurang dengar. Ulangi yang keras dan jelas. Jika AI bisa menyelamatkan 5 orang dengan Atau ada yang jawab. jika AI bisa menyelamatkan 5 orang dengan mengorbankan 1 orang, menyelamatkan 5 orang dengan mengorbankan 1 orang, apakah itu etis? Jika AI bisa menyelamatkan 5 orang, tapi mengorbankan 1 orang, apakah itu etis? AI bisa menyelesaikan satu masalah dengan mengorbankan seseorang, apakah itu etis? Pertanyaannya kurang lebih gitu ya. Silakan. Alasannya? Alasannya karena Ya. kalau bisa semuanya kenapa diselesaikan satu? Ada lagi tambahan? Ada tambahan? Cukup ya? Ya memang solusi sebisa mungkin tidak ada yang dikorbankan. Itu kuncinya ya. Yes. Jangan sampai ada pihak lain yang dikorbankan. Karena kita juga kalau manusia itu kalau ada masalah sebisa mungkin win-win solution. Pernah dengar win-win solution? Pernah dengar win-win solution? Solusi yang bisa memenangkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dikorbankan. AI pun juga seperti itu. Gitu ya. Sudah bagus pertanyaannya. Oke, cukup. Bisa ditutup? Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk kelompok 8 tentang ayat developer. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang AI teknologi. Apa itu AI? Keterampilan kecerdasan buatan, keterampilan teknis, pemrograman, learning, keterampilan teknis, problem solving, komunikasi, kolaborasi, contoh tempat kerja, 1 perusahaan teknologi, 2 perusahaan finansial, 3 industri kesehatan, 4 industri otomotif, 5 media hiburan, 6 industri manufaktur, 7 pemerintahan dan riset. Proses karir masa depan, 1 permintaan tenaga kerja tinggi, pertumbuhan karir yang fleksibel, peluang global, gaji kompetitif, industri yang akan sangat membutuhkan AI developer. Tokoh terkenal AI developer, 1 Alan Turing, biasa dikenal
Learning bersebuah video salah satu jurnal dalam penelitian Kristiani. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Tadi di bagian keterampilan teknis itu kan ada namanya machine learning, nah itu apa? Oh, kalian juga bisa lihat video ya, ini kan dibagi kan? Bisa lihat presentasinya. Keterampilan teknis dan non teknis yang nah, bagian keterampilan teknis itu akan ada namanya apa tadi nah itu apa? Coba dilihat kita. Keterampilan teknis. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada pembuatan sistem atau program komputer yang dapat belajar sendiri dari data dan dapat dibuat secara Prinsipnya, machine learning itu mempelajari bagaimana mesin bekerja. Ada input, bahasa yang kita ketik, terus ada pemrosesan yang di dalamnya ada banyak data, ada banyak pemrograman, dan endingnya output itu sesuai dengan keinginan pengguna, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu machine learning. Bagaimana dia bekerja, input, output, input, pemrosesan dan output. Itu machine learning. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Oke, kalau tidak bisa ditutup. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat dua kelompok yang luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Nah, buka pintu. Ya. Selamat pagi. Nah. Malam. Siap. Ya. Siap. Pagi. Siap. Tidak apa-apa. Baik, saya kira itu presentasi teman-temannya. Nah, sekarang kita ke konklusinya, kesimpulan kita hari ini. Dari aktivitas yang sudah dilakukan tadi, yang paling menarik menurut kalian apa? Apa? Kegiatan. Ya, kita akan refleksi kegiatan kita hari ini. Ya, sebelum saya tutup, kita refleksi dulu. Menurut kamu aktivitas mana yang paling menarik tadi di materi kita? Presentasi. Ya. Kerjasama. Buka kanvas, menarik? Terus nanya pakai AI, nanya pakai AI. Menarik? Nah, jadi kan, nah, bagi banyak ilmu-ilmunya kan. Kalau yang bikin sulit apa? Yang bikin sulit tadi apa kira-kira? Edit kampanye. Dari informasi yang ada terus mau diedit kampanye. Oke, itu butuh pembiasaan ya. Makin lama makin biasa. Perhatikan. Halo. Yang belum tahu caranya, bagaimana bisa mengedit bersama-sama, mengedit bareng-bareng. Sebetulnya kalian tinggal share saja file kampanye. Tinggal share sehingga mendapatkan file Canva yang bisa diedit sama temanmu. Coba aja belajar, tanya Google, tanya YouTube, bagaimana mengedit Canva secara bersama-sama. Nanti ada, ya, nanti ada. Perhatikan. Kemampuan bekerja sama dalam mengedit satu file bersama-sama secara bersamaan, saya yakin akan mempercepat kerja kalian. Entah itu materi KA saya
Entah itu nanti kalau misalnya ada materi yang lain, sejarah dulu presentasi bareng-bareng, ya kan? Entah itu materi yang lain-lain, kalau butuh tanpa apa-apa cepat insya Allah. Gitu ya. Dibandingkan maaf kalau pakai PPT yang saat ini cenderung masih pakai offline, belum bisa dibagi. Tapi yang udah bisa Microsoft 365, cuma itu berbayar. Kalau Canva masih. Oke, itu ya. Edit tanpa, insya Allah nanti makin terbiasa, makin mudah. Kesimpulannya. Nah, kesimpulannya dari ini bisa ke depan dulu. Kita lihat apa itu kesimpulannya sekarang. Kolaborasi antara manusia dan kecerdasan artifisial bisa membuat kita menjadi semakin efisien, berkualitas, kreatif, ya kan? Kampanye kan gampang kan? Iya. Kalian kan nggak perlu membuat dari nol kan? Mbak. Sudah ada hiasan-hiasannya kan? Iya. Tinggal naruh gambarnya, tinggal naruh kontennya kan begitu. Nah, yang jelas juga mempercepat pekerjaan dan memproses data dengan cepat. Tetapi memerlukan peran manusia karena KA memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Tidak? Oh, kalau tidak ada, pelajaran berakhir. Terima kasih. Tepuk tangan buat guru. Oke. Selamat siang. Selamat pagi. Saya salah ternyata. Oke, selamat malam. Ya, cukup ya. Oke. Saya cukupkan untuk KA-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.